Para saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan rekan-rekan muda sekalian, selamat sore. Pada sore hari ini, perayaan yang suci ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tema Jangan takut untuk bersaksi. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita boleh menerima Yesus dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa kita boleh menerima Dia pada waktu kita masih beranjak kecil. Tapi juga kita mungkin ada yang menerima Yesus pada usia sudah dewasa. Tidak penting waktu kapan kita menerima Yesus itu, tetapi yang penting ialah perubahan apa yang dibawa oleh penerimaan itu dalam hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus dalam hidup kita, beriman kepada Dia, maka kita sejatinya sedang memutuskan juga untuk hidup bukan lagi semata-mata menurut ego kita, tetapi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan lebih dari situ, kita mau menyatakan komitmen kita, mau setia selama-lamanya. Ikut Yesus setia sampai akhir hidup kita. Sabda Yesus hari ini dalam Injil Matius mewartakan kepada kita dan menegaskan tentang kesetiaan itu. Jangan takut menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, karena kepercayaan itu adalah jaminan keselamatan kita. Jangan takut untuk menjadi percaya kepada Yesus, meskipun karena kepercayaan itu kita harus dihina, dicela, diolok-olok, bahkan dianiaya. Jangan takut untuk percaya kepada Yesus, meskipun kita harus kehilangan. Dan kehilangan yang paling berharga barangkali adalah kehilangan nyawa. Kita semua takut akan kehilangan nyawa. Tetapi mari kita menyadari dalam terang iman, manusia bukan hanya terdiri dari tubuh semata. Ada jiwa yang harus kita selamatkan dalam hidup ini. Maka keselamatan jiwa itulah yang paling penting. Maka Yesus menegaskan hari ini, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuhmu. Tapi mari kita takut, saudara-saudara, bagi Dia yang dapat membinasakan baik tubuh ini dan juga jiwa kita. Yesus bersabda hari ini, tidak ada sesuatu pun yang tidak akan dibuka, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, utarakan itu, wartakan itu dari atas atap rumah. Kata-kata Yesus ini luar biasa para saudara-saudari. Yesus ingin mewartakan kepada kita bahwa kamu semua sudah menerima kebenaran dari sabdaku. Kebenaran itu tak lain dan tak bukan adalah kasih yang sempurna. Allah mengasihi kita, maka kita juga harus hidup dalam kasih itu. Itulah kebenaran pengajaran Yesus. Mengasihi, mengangkat martabat hidup orang lain, mengampuni, terluka demi membalut luka-luka orang lain. Maka para saudara-saudari, dalam Injil Matius di perikop yang lain, Yesus berkata dengan baik, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi meletakkannya di atas kaki dian, supaya pelita itu menerangi seluruh ruangan. Demikian juga hidup kita ini, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan, haruslah menerangi
orang-orang di sekitar kita. Lalu mereka melihat perbuatan baik kita. Bukan kita yang mau dimuliakan, tetapi Bapamu yang di surga. Di perikop lain Yesus juga menegaskan, bukan mereka yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudari, ini adalah panggilan kita bersama. Mari kita tekun dan ulet dalam mengamalkan, menjalankan, meneruskan ajaran kasih ini. Jangan takut untuk terus bersaksi, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita setia, para saudara-saudari, akan banyak godaan membuat kita untuk tidak setia. Orang yang tidak setia tidak akan digoda, ya kan? Tidak digoda pun sudah tidak setia. Coba aja lihat, orang-orang setia itu akan digoda. Orang suci itu akan digoda oleh si jahat supaya menodai kesuciannya. Kalau sudah tidak suci, tidak perlu dinodai. Dirinya sudah ternodai dari sendirinya. Maka para saudara-saudari, mari kita setia. Kesetiaan itu indah, meskipun penuh dengan tantangan. Menjadi pengikut Yesus itu indah, meskipun diolok-olok, dihina, dan dianiaya. Kalau orang mengolok-olok kita, kalau orang ingin bertanya tentang iman kita, kita tidak perlu melarang, kita tidak perlu membatasi. Orang bertanya karena dia melihat ada kebenaran, tapi dia enggan untuk menyatakan kebenaran itu. Maka orang bertanya supaya kebenaran itu tersingkap kepadanya. Maka para saudara-saudari, jangan takut untuk dipertanyakan imannya. Jangan takut untuk diolok-olok iman kita, hidup kita. Yang perlu kita siapkan adalah menyatakan iman itu dengan lemah lembut. Jawablah dengan lemah lembut. Kalau ditanya kasar, jawablah yang lembut. Kalau ditanya dengan nada yang tinggi, dengan agak sinis, menghina, jawablah dengan jawab nada yang penuh dengan persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih, di antara kita ada bapak ibu yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Saya merasa kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya, bukan? Anda pasti berjuang, bergumul. Mungkin kita bisa bertanya sejenak, siapa kira-kira yang paling sering menderita dalam hidup perkawinan ini? Suami atau istri? Dulu sebelum saya datang ke Jakarta ini, pernah saya berkarya di salah satu paroki. Seorang bapak mengatakan dengan sangat bersemangat, Romo, istri saya itu loh Romo. Kenapa? Ingatannya itu luar biasa. Kenapa? Dia bisa mengingat semua hal yang mengecewakannya dari saya. Bukan hanya yang kemarin, tahun lalu, bertahun-tahun dia ingat. Pada saat yang sama dia juga ingat kebaikan-kebaikan saya, tapi sengaja dia lupakan. Sehingga setiap kali ketemu dengan saya, yang diingat adalah kekecewaan yang saya lakukan. Padahal banyak hal baik Romo yang saya lakukan. Saya katakan selamat menikmati. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali penderitaan itu ada banyak ragamnya, ada banyak bentuknya. Tuhan barangkali mempercayakan penderitaan itu kepada kita supaya kita semakin boleh mengalami kebaikan Tuhan. Penderitaan tidak harus selalu kita pandang sebagai kutukan dari Tuhan, tapi penderitaan apapun bentuk dan bobotnya itu bisa memurnikan kita, supaya juga mendekatkan kita kepada Tuhan. Dalam penderitaan orang beriman, seolah penderitaan itu ingin mendorong kita
untuk berseru lebih keras, berteriak lebih keras kepada Tuhan. Dan ketika teriakan itu lantang kepada Tuhan, pada saat itulah Tuhan hadir dan menyertai kita. Maka para saudara-saudari, gereja Katolik yang kudus itu tidak lahir dengan sendirinya. Gereja Katolik yang kudus itu akrab sekali berjalan bertumbuh bersama dengan kemartiran. Banyak orang-orang Kristiani itu harus mengorbankan nyawanya sebagai santapan binatang buas. Mereka dianiaya, dibakar, dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Tetapi satu hal yang sangat mengagumkan, itu tidak membuat mereka mengingkari janji kesetiaan mereka kepada Kristus. Kita tidak perlu harus seperti itu, tapi kita perlu mewarisi kesetiaan itu yang indah itu. Benih itu telah jatuh ke tanah, bahkan mati. Dari benih itulah para saudara lahir benih-benih iman yang subur. Mari para saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri rahmat iman yang boleh kita terima. Dan mari kita setia terus-menerus untuk mengikuti Yesus, mengamalkannya dalam kesetiaan panggilan kita masing-masing. Supaya pada waktunya kita boleh menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.